Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Irgi bisa hadir lagi di tengah-tengah Anda dalam tafsir Al-Misbah di bulan Ramadan ini. Dan tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa Anda lancar di hari ini. Dan seperti biasa, kita akan membahas ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini gimana puasanya, Pak? Lancar, Pak, ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Pak Quraisy, kita akan membahas surat Al-Anbiya yang mana di episode sebelumnya kita juga sudah bahas. Namun hari ini kita akan membahas Al-Anbiya ayat 72 sampai 82 yang dijelaskan di sini banyak mengenai tentang kisah nabi-nabi, Pak. Baik, dan sudah hadir di studio teman saya, pengantin baru. Di sini ada Adi Nugroho dan Donita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak ya, kalau pengantin baru nggak bisa lepas Pak. Pegangan terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya juga begini. Insya Allah. Baik, kalau begitu sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini surah namanya surah Al-Anbiya, surah nabi-nabi. Ada berapa nabi yang disebut di sini? 16 nabi. Ya, 16 ada 16 nabi yang disebut di sini. Disebutkan kisah-kisahnya, disebutkan keistimewaannya, disebutkan perjuangannya. Sudah pernah dibahas tentang Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Fir'aun. Sudah kita bahas tentang Nabi Ibrahim, bagaimana dia berdakwah sampai dibakar dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub nafilatan wa kullan ja'alna shalihin. Dan kami anugerahkan untuknya, yakni Nabi Ibrahim, Ishak sebagai anak dan Yakub sebagai cucu. Tambahan, apa maksudnya tambahan ini? Itu Nabi Ibrahim sampai umur 90 tahun belum dapat anak. Istrinya dianggap mandul dan sudah tua, walaupun tidak mandul sudah tua. Tapi dia kepingin anak. Dia berdoa. Akhirnya dia menikah. Istrinya yang tua itu mencarikan untuk suaminya seorang wanita untuk dia menikah dengannya, tapi katanya dia pilihkan yang jelek ya, supaya dia tidak cemburu. Nah, dipilihkanlah Hajar, melahirkan. Lahirlah anaknya Ismail. Begitu lahir cemburu istri ini. Saya nggak mau lihat dia ini. Bawa ini anaknya dan istrinya keluar dari daerah Palestina dan sekitarnya. Dibawalah anak ini dan istrinya itu ke Mekah. Kembali dari sana, mengandung istri tua ini. Lahirlah Ishak. Nah, di sini dia katakan, dan kami anugerahkan kepadanya Ishak. Ishak ini kemudian menikah dan melahirkan lagi Yakub. Nafilatan, sebagai tambahan. Tambahan dari apa nih? Tambahan dari Ismail. Ismail kan sudah ada tadinya. Ini anugerah kami. Saya ingin garis bawahi, karena ini pengantin baru ya kita. Betul. Anak itu anugerah Tuhan. Sekian banyak orang yang berupaya dengan segala cara untuk memperoleh anak, tidak dapat anak. Karena anugerah Tuhan, dia amanah. Iya kan? Saya ada kenal banyak orang sudah bertahun-tahun menikah, sudah coba bayi tabung apa segala, tidak dapat anak. Setelah dia putus asa, udahlah, terserah Tuhan, dia dapat anak. Ya kan? Nah, ini sesuatu yang dia katakan, wa wahabna, kami anugerahkan kepadanya. Oke, mudah-mudahan segera dapat anak, insya Allah. Baru dia katakan, semua kullan ja'alna sholihin,
kesemua mereka itu kami jadikan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan seterusnya. Ada dulu saya ingin jelaskan, kita fahami ayat ini. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Biasanya diterjemahkan bagaimana itu ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Oke. Itu ada semacam rumus dalam Al-Quran. Kalau dia berkata tunjuki kami ke jalan yang lurus, itu sekedar diberitahu. Tapi kalau dia katakan tunjuki jalan yang lurus, itu bukan diberitahu, bukan, tapi diantar. Beda kan? Saya mau ke Blok M, Anda tunjuki saya itu lewat sini, naik bus sini, saya beri petunjuk. Oke? Saya mau ke Blok M, Anda berkata mari saya antar. Yang mana lebih baik? Yang kedua. Yang kedua. Ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, tidak pakai kata ke. Tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu berarti kita bermohon agar Allah mengantar kita ke sana. Tidak perlu kita ditunjuki. Nah, di sini itu pemimpin, ja'alnahum a'immatan. Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang mengantar umatnya atas bimbingan kami. Jadi pemimpin itu bukan cuma beritahu kamu kesini, kamu kesini. Dia harus beri teladan, mengantar. Nah, itu baru pemimpin. Nah, karena itu pemimpin dinamai imam. Imam itu terambil dari akar kata yang sama dengan amam, di depan. Pemimpin itu harus di depan. Dan dia berjalan, diikuti bersama umatnya. Ini nabi-nabi yang disebut ini, Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengantar atas bimbingan kami ke jalan yang lurus, dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan baik. Nah, kami wahyukan kepada mereka perbuatan baik, itu maknanya kami jadikan mereka mampu berbuat baik. Bukan kami perintahkan mereka berbuat baik. Itu berbeda. Kalau saya memerintahkan seorang berbuat baik, itu berarti dia belum berbuat baik. Kalau saya berkata misalnya, saya senang bila Anda duduk. Anda sudah duduk atau belum? Ya kan? Kalau saya berkata, saya senang cara duduk Anda. Anda sudah duduk atau belum? Ah, ini bedanya. Ya kan? Pemimpin itu Allah bukan sekedar memerintahkan mereka berbuat baik, mereka sudah berbuat baik. Jadi kalau mau angkat pemimpin, jangan yang baru belajar berbuat baik, dia sudah berbuat baik. Baik, Pak Quraisy, sebelum kita melanjutkan ke ayat berikutnya, kita akan break sejenak dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan kami masukkan dia, yakni Nabi Lut, ke dalam rahmat kami. Itu berbeda kata-kata, kami beri dia rahmat dan kami masukkan dia di dalam rahmat kami. Kira-kira yang mana yang lebih baik? Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi surat Al-Anbiya ayat 72 sampai 82, di mana tadi Pak Quraisy sudah mengatakan bahwa Allah menganugerahkan perbuatan baik untuk para nabi-nabi karena para nabi-nabi ini akan memberikan contoh kepada umat. Betul, bagus, bagus. Baik, kita kemudian ada sifat lain lagi. Iqamis shalah, melaksanakan salat dengan baik, mengeluarkan zakat. Sebenarnya ini dua kata yang sering digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik dengan Tuhan tercermin dalam salat, hubungan baik dengan manusia tercermin dalam zakat, ya kan? Kalau hubungan Anda baik dengan Tuhan, sangat-sangat sering terjadi hubungan Anda dengan masyarakat pun baik.
Tapi kalau hubungan Anda dengan masyarakat baik, belum tentu hubungan Anda dengan Tuhan baik. Ya kan? Jadi harus dua-duanya ada. Baik. Dan memang mereka sejak dahulu selalu mengabdi kepada kami. Itu si Ibrahim, Ishak, Yakub. Walutan iz atainahu hukman wa ilma. Ada lagi nabi yang lain, Nabi Lut. Kami anugerahkan kepadanya hukman, kenabian, dan ilmu yang bermanfaat. Dan kami selamatkan dia dari kota yang melakukan keburukan. Kota yang dimaksud atau negeri yang dimaksud itu Sadum. Dari situ kemudian ada istilah Sodom. Dari negeri, maksudnya penduduk negeri yang melakukan keburukan. Keburukan itu adalah homoseksual. Sesungguhnya mereka itu kaum yang sangat buruk, lagi keluar dari norma-norma agama. Itu begini. Hidup ini ada yang dinamai fitrah, bawaan sejak lahir. Bawaan makhluk hidup sejak lahir, kalau mau berhubungan, dia berhubungan dengan lawan seksnya. Kalau begitu tidaklah normal siapa yang berhubungan dengan sejenis seksnya. Itu keburukan dinilai oleh agama. Nah sekarang boleh jadi ada yang mengizinkan itu. Itu abnormal. Walaupun kita harus berkata bahwa perbuatan itu ada karena penyakit bawaan, salah asuh, salah didik. Ada yang mungkin karena memang sejak lahir dia mempunyai kecenderungan ini. Yang ini harus diobati. Kalau perlu dengan operasi. Ya kan? Tapi kalau karena salah asuh, itu harus dididik supaya baik. Itu sebabnya agama menganjurkan jangan gabungkan anak lelaki dan perempuan yang masih kecil dalam satu kamar. Awasi dia di kamar. Karena pengaruhnya sangat besar, cara lain. Dan kami masukkan dia, yakni Nabi Lut, ke dalam rahmat kami. Itu berbeda kata-kata. Kami beri dia rahmat dan kami masukkan dia di dalam rahmat kami. Kira-kira yang mana yang lebih baik? Kami masukkan dia dalam rahmat kami atau kami beri dia rahmat? Saya beri contoh. Saya beri Anda air. Boleh jadi segelas. Saya masukkan Anda dalam kolam air. Segelas atau tidak? Lebih banyak. Ya kan? Saya beri Anda rahmat. Boleh jadi cuma sedikit. Tapi kan sudah diberi. Tapi saya masukkan Anda di dalam kolam yang penuh rahmat. Ya, lebih banyak. Ini Nabi itu begitu. Adkhalnahu, kami masukkan dia di dalam rahmat kami. Mengapa? Karena dia termasuk kelompok orang yang soleh. Kita terangkan ini soleh. Berapa kali soleh? Soleh itu terambil dari kata yang maknanya ada dua paling tidak. Bermanfaat atau baik. Amal yang orang yang beramal itu, amal kerja, itu adalah penggunaan daya. Kalau Anda menggunakan daya Anda, namanya Anda bekerja. Daya bermacam-macam. Ada daya fikir, ada daya fisik, ada daya kalbu, ada daya hidup. Kalau Anda menggunakan tangan Anda, daya ini Anda beramal. Kalau Anda menggunakan daya akal Anda berpikir, Anda beramal. Kalau Anda menggunakan daya kalbu Anda, boleh jadi Anda melukis, seni, berakhlak, perasaan, seni, ya kan? Kalau Anda menggunakan daya hidup Anda bersemangat. Apapun yang Anda gunakan dari daya itu namanya amal. Tetapi itu tidak cukup. Harus yang soleh.
harus amal yang bermanfaat. Kalau Anda mau melakukan seni, silahkan, tapi ada manfaatnya atau tidak? Anda mau menulis, ada manfaatnya atau tidak? Jadi bukan cuma kerja yang bermanfaat. Nah, mereka ini semua mendapat anugerah Allah karena mereka termasuk orang-orang yang beramal soleh. Oke, itu arti soleh. Wa Nuhan, dan Nuh, ketika dia bermohon dengan suara keras, nada, berteriak, sebelum Nabi Nuh, dia berdoa, berteriak, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dan umatnya dari keresahan, dari kekacauan pikiran dan jiwa yang sangat besar. Kita lihat sekarang, itu Nabi Nuh sebelum Nabi Lut. Itu kaumnya menuduh dia macam-macam. Dia berdakwah 950 tahun. Yang percaya cuma sedikit. Akhirnya dia yakin bahwa ini tidak akan lagi. Maka dia berdoa, ya Allah, hancurkan semua ini orang kafir. Tuhan kabulkan. Sebentar kita lanjutkan. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy. Kita akan lanjutkan lagi dan kita akan break dulu sejenak. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tasbih. Hanya saja kamu tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Di ini bertasbih. Kalau dalam Al-Quran ada dikatakan tidak ada sesuatu yang tidak bertasbih. Hanya saja kamu tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan tadi sudah dijelaskan dan juga sudah diceritakan mengenai Nabi Lut dan juga Nabi Nuh. Baik Pak Quraisy, boleh kita lanjutkan Ya, lagi? kita lanjutkan. Jadi Nabi Nuh itu berdoa, ya Allah hancurkan. Setelah Allah menyampaikan ini pun tidak akan beriman lagi. Nabi Nuh berdoa, ya Allah hancurkan ini semua, karena kalau tidak mereka dan anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang yang durhaka. Kemudian dia ceritakan Daud dan Sulaiman. Sulaiman itu anaknya Daud. Mereka berdua pernah berdiskusi menyangkut satu kebun yang ketika itu ada kambing yang masuk ke kebun itu dan merusak kebun itu. Pemilik kebun datang mengadu kepada kedua orang ini, gimana nih? Maka dalam diskusi itu Nabi Daud berkata, itu kambing diserahkan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Oke? Nabi Sulaiman berkata, tidak ayah, itu kambing diserahkan sementara kepada pemilik kebun untuk dia manfaatkan, susunya dia ambil dan sebagainya. Nanti setelah terbayar kerugiannya, kambingnya kembali. Yang mana lebih bagus? Yang kedua? Yang kedua lebih bagus. Betul. Iya kan? Karena tidak ada yang rugi di sini. Nah, ini dikatakan di sini, kami Allah, para malaikat menyaksikan diskusi mereka, tetapi kami beri pemahaman kepada Sulaiman. Sehingga ketetapan hukum yang diusulkannya itu lebih baik. Walaupun kedua-duanya kami jadikan nabi dan memberi pengetahuan. Yang akan kita tarik di sini, bisa tidak ayah dengan anak berdiskusi? Mestinya berdiskusi. Bisa tidak anak lebih tepat keputusannya, lebih baik ilmunya dari bapaknya? Bisa ya? Bisa. Ini saya ingin, ini setiap orang tua tahu. Ya. Apalagi sekarang, ya kan? Anak bisa lebih pintar dari kita. Ya. Diskusi secara terhormat, bukan nuding kamu salah dan sebagainya. Itu mendidik anak. Antara lain ini kita dapatkan bahwa walaupun dua-dua itu sudah cerdas, tapi bisa ada yang lebih cerdas dari yang lain atas bantuan Tuhan. Dia kata, fafahamnaha Sulaiman. Kami memberi Sulaiman pengetahuan melebihi dari orang Tuhan. Kemudian Daud disebutkan Allah
menganugerahkan kepada Daud kemampuan memahami tasbihnya gunung-gunung dan burung-burung. Nah, ini satu hal yang mungkin agak sulit dipahami oleh orang yang tidak ini. Itu gunung bertasbih atau tidak? Ada orang Pemda, kita lihat dia tidak bertasbih. Itu burung bertasbih atau tidak? Menurut ayat ini bertasbih. Jadi semua yang hidup ini, bahkan yang mati ini bertasbih. Dalam Al-Quran ada dikatakan tidak ada sesuatu yang tidak bertasbih. Hanya saja kamu tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Itu sebabnya dalam agama benda mati bisa menjadi saksi. Kalau sholat, Anda dianjurkan pindah tempat sedikit. Iya kan? Ya. Sholat wajib, mau sholat sunnah, pindah sedikit. Supaya itu jadi saksi. Semua ini tunduk. Nah ini Nabi Daud itu keistimewaannya. Disebut burung-burung mengikuti tasbihnya. Dan kami ajar dia membuat pakaian besi, perisai, agar supaya menjadi pengajarannya itu dapat kamu gunakan untuk membentengi diri kamu di dalam peperangan. Maka wahai manusia, apakah kamu mau bersyukur? Nabi Daud diajar Tuhan begitu, kita memperoleh manfaat, kita hendaknya bersyukur karena itu tadi diajar. Sulaiman dianugerahi kemampuan mengendalikan angin yang kencang. Apa maksudnya? Ada orang bilang ada permadani Nabi Sulaiman, ya. Nah, sebenarnya boleh jadi, kita tidak tahu, tapi boleh jadi juga dia mampu memanfaatkan angin dalam konteks pelayaran. Bisa nggak? Angin sekarang bertiup sini, itu semuanya bisa, ya. Tapi yang populer itu adalah Nabi Sulaiman punya permadani yang bisa terbang, angin mengantar dia kemana-mana. Tapi ayat ini tidak menjelaskan seperti itu. Hanya dia katakan bahwa Nabi Sulaiman dianugerahi kemampuan memanfaatkan angin sehingga angin itu bisa mengarah ke arah yang dia kehendaki. Dan semua itu kami anugerahkan dan kami mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Ini sekelumit dari kisah atau uraian tentang nabi-nabi untuk kita jadikan pelajaran. Kalau mau jadi pemimpin, jadilah seperti ini. Kalau hindarilah perbuatan-perbuatan amoral yang bertentangan dengan ini. Jadilah orang soleh. Didiklah anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang baik. Berlaku baiklah kamu sehingga anak-anakmu akan berlaku baik pula. Ya toh? Nabi Daud dan Sulaiman ini tadi itu. Jadi saya kira kisah-kisah ini walaupun sekelumit semuanya harus menjadi pelajaran buat kita dalam hidup ini. Baik, Pak Quraisy. Seru sekali tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Quraisy, dan mungkin Adi dan juga Donita ada yang ingin ditanyakan di segmen ini. Oke, baik, silakan. Mungkin kita juga agak penasaran juga ya Pak. Iya. Kenapa tuh nabi-nabi itu selalu lahir atau timbul adanya di Timur Tengah gitu Pak? Oke, bagus. Kenapa nggak mungkin dari kenapa tidak ada di Melayu, Indonesia lah? Ya kan, orang aborigin misalnya gitu, atau mungkin Tiongkok atau bagaimana itu? Nabi ini banyak sekali. Dalam satu riwayat ada dikatakan 124.000 nabi. 124.000 nabi, bahkan banyak, boleh jadi lebih. Di dalam Al-Quran dikatakan ada sebagian di antara mereka yang telah kami ceritakan, dan ada juga yang tidak kami ceritakan. Itu berarti ada nabi-nabi, rasul-rasul yang tidak tersebut namanya dalam Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, ada di dalam Al-Quran pernyataan bahwa tidak ada satu wilayah di alam raya ini yang tidak pernah dikunjungi oleh pemberi ingat, dalam kurung nabi. Semua. Hanya di Indonesia pasti ada, iya kan?
Hanya kita tidak tahu karena Tuhan tidak sebut. Nah, yang disebut Tuhan adalah 25 nabi yang berada di Timur Tengah kira-kira. Walaupun tidak semuanya di Timur Tengah. Nah, ada orang yang menduga bahwa semua nabi yang disebut itu orang Arab. Enggak benar. Yang orang Arab itu cuma 4. Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ismail sudah ada nabi-nabi. Ada. Ada. Ya. Nabi Ismail, Nabi Hud di Yaman, Nabi Muhammad. Kalau saya tidak teringat ada satu lagi. Jadi tidak hanya di Timur Tengah, hanya kebetulan yang diuraikan di Quran ini yang di Timur Tengah, karena mereka itulah yang dikenal oleh masyarakat di sana. Saya mau beri contoh yang lain. Di sorga ada durian atau tidak? Nggak disebut dalam Al-Quran. Ya, karena di Timur Tengah nggak ada durian, orang nggak kenal. Jadi yang diperkenalkan adalah apa yang ada di tengah masyarakat mereka. Nah, tapi bahwa ada nabi selain dari itu sebabnya ada ulama berkata Buddha itu nabi. Hanya ajaran agamanya karena sudah lama sudah terjadi pergeseran, ya toh. Jadi saya tidak mustahil di Indonesia pernah ada nabi, ya. Karena nabi-nabi yang lalu itu kata Nabi Muhammad, nabi-nabi umat yang lalu itu sama dengan ulama umatku. Ulama kan banyak. Nah, dulu itu nabi kayak ulama. Iya, ada seperti itu yang fungsinya memberi peringatan, memberi contoh, memberi ini. Nah, baik. Tapi Pak Quraisy, kenapa menurut apa tujuan Allah tidak menceritakan adanya nabi-nabi selain itu? Tapi jawabannya nanti Pak ya. Oke. Setelah segmen yang berikutnya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tetapi bahwa semua bertasbih, semua hidup dengan kehidupannya yang khusus buat dia. Bumi itu hidup atau tidak? Bumi hidup, tanah hidup. Tapi dengan kehidupan yang sesuai dengan ini. Jadi semua juga bertasbih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Quraisy mengenai surat Al-Anbiya, di mana di sini diceritakan beberapa nabi. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Lut, Nabi Daud, dan juga Nabi Sulaiman. Baik Pak Quraisy, kembali ke pertanyaan saya tadi Pak. Jadi tadi Pak Quraisy mengatakan bahwa tidak diceritakan nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran. Nah, kembali pertanyaannya adalah apa tujuan Allah tidak menceritakan nabi-nabi yang lain? Sementara ada 124.000 nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Anda seringkali minta saya pada akhir uraian ini menyimpulkan. Ya. Kenapa minta menyimpulkan, tidak merinci aja? Iya kan? Ya. Kalau semua mau dirinci, habis waktu, yang dirinci belum habis. Jadi saya pilih-pilih. Kalau kita kata ulama-ulama, kalau saya mau menafsirkan suratul Fatihah kata itu, berratusan unta yang harus memikul artinya. Nah, jadi Tuhan pilih ini yang penting-penting yang saya mau ceritakan sekaligus yang kamu kenal. Ini mereka kenal di Timur Tengah, tapi tidak semua yang ada di Timur Tengah mereka tersebut. Dipilih-pilih lah yang hebat-hebat, ya kan? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, bapak Nabi-Nabi, Nabi Sulaiman. Ini semua itu yang lain boleh jadi ceritanya sudah ada mirip dengan ini. Sama kalau Anda mau menceritakan anak Anda, membuat dongeng buat anak sebelum tidur, ya semua dongeng Anda sampaikan. Kalau dia udah tidur enggak lagi kan? Kalau sudah ngerti tidak lagi. Jadi kalau mau diceritakan semuanya, berapa banyak yang harus diceritakan? Tidak sempat manusia untuk bisa mengamalkan. Tidak bisa. Ya, saya kira itu ya. Jadi harus ada ya ikhtisar. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy.
Mungkin Donita ada pertanyaan untuk Pak Quraisy. Iya, tadi kan disebutkan kalau burung, gunung, semua itu bertasbih. Bagaimana cara mereka bertasbih dan bagaimana kita sebagai seorang manusia gitu bisa melihat bahwa gunung, bahwa burung itu sedang bertasbih kepada Allah. Itu sebabnya Allah menyatakan kalian tidak tahu bagaimana cara tasbih. Nah, jadi jangan pernah menduga bahwa pengetahuan manusia sudah menjangkau segala sesuatu. Dia bertasbih. Nah, itu sebabnya juga ya kita lihat Nabi Muhammad SAW misalnya pernah bersabda begini, ini Gunung Uhud mencintai kami, kami pun mencintainya. Bagaimana tuh gunung cinta? Ya kan? Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW dia punya barang-barang, semua ada namanya. Dia punya gelas, namanya As-Sadir. Dia punya pedang, namanya Zulfiqar. Dia punya cermin, namanya Al-Midah. Nama itu untuk menggambarkan seakan-akan ini makhluk hidup. Ada orang-orang yang memakai cincin, ya. Kenapa pakai cincin ini? Kenapa itu? Ada yang berkata begini, ada yang berkata ya, saya tidak ingin mengukuhkan atau ini, saya pakai cincin bukan karena itu. Nah, tapi ada yang berkata, karena batu itu bertasbih, maka bisa jadi batu ini bertasbih mengucapkan Ya Razzaq, wahai Tuhan pemberi rezeki. Terus dia berkata, oh itu batu berdoa supaya diberi rezeki, jadi saya pakai supaya dapat rezeki. Ya kan? Saya tidak berkata demikian, tapi ada yang berkata demikian. Ya toh? Ada batu katanya bertasbihnya Ya Ghani, wahai yang maha kaya, supaya ini Ya Qawi, wahai yang maha kuat. Sekali lagi saya tidak berkata demikian. Saya pakai cincin, kebetulan hari ini pakai cincin, sekedar hiasan, ya kan? Tetapi bahwa semua bertasbih, semua hidup dengan kehidupannya yang khusus buat dia. Bumi itu hidup atau tidak? Bumi hidup, tanah hidup, tapi dengan kehidupan yang sesuai dengan ini. Jadi semua juga bertasbih. Baik, mungkin sedikit untuk menyadarkan manusia bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini juga pasti akan ada saksinya. Ya? Ada saksinya. Ada saksinya. Ada saksinya. Ya. Ya. Baik, Adi atau Donita masih ada pertanyaan lagi, silakan. Saya penasaran, tadi kan dibilang kalau misalkan ada di saat bayi itu lahir, sebenarnya mungkin dia memiliki kelainan. Makanya dari keluarga itu memang harus merubahnya, mengobati, bahkan mengoperasi. Maksudnya mengoperasi itu apa ya? Baik, Pak Quraisy, mohon maaf untuk jawaban dari pertanyaan Donita ini boleh kita tahan dulu, dan jawabannya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Karena itu sikap ingin berhubungan dengan sesama jenis sangat tidak direstui oleh agama, bahkan oleh kemanusiaan. Itu bahkan ada penelitian, kera pun tidak mau berhubungan dengan sesamanya. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita akan langsung saja ke jawaban dari Pak Quraisy untuk pertanyaan Donita tadi, Pak. Ya, jadi pertanyaannya operasi tadi ya, apa yang dimana? Sekarang begini dulu, kita lihat dulu ya. Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Tapi manusia yang diciptakan Allah ini, ada manusia yang tidak ada keterlibatan orang lain dalam penciptaannya. Tidak ada keterlibatan orang tua dalam penciptaannya. Adam itu ada bapaknya. Ada ibu. Tetapi manusia yang lain, kita ini ada keterlibatan bapak dan ibu. Bapak dan ibu boleh jadi melakukan suatu kesalahan yang berdampak pada anaknya. Bisa kan? Karena itu, yang hamil, hati-hati. Makanlah yang bergizi. Jangan kehamilan baru dini sudah lompat-lompat, sudah ini ya kan, dan lain-lain apa yang diajarkan oleh kita. Termasuk ucapan-ucapannya, Pak ya? Dan
anak itu dididik sejak dalam perut. Sudah ini karena ada pengaruh terhadap janin dari mental, dari kondisi kejiwaan ibu. Ada pengaruh. Nah, itu sebabnya diajarkan sebelum berhubungan baca doa biar situasinya ini. Ya. Saya mau beri contoh. Kalau seorang masak yang difikirkannya masakan ini untuk tamu agung, dia masak yang benar. Gitu. Tapi kalau dia berpikir masakan ini untuk orang kebanyakan, asal jadi. Nah, jadi niat apa yang ada dalam pikiran Anda itu bisa mempengaruhi apa yang Anda lakukan. Nah, begitu juga anak. Nah, anak yang lahir bisa jadi cacat. Karena ada keterlibatan selain Tuhan, maka yang menjadikan dia cacat itu adalah ulah bapaknya, ulah ibunya. Nah, kalau dia lahir cacat, perlu ada upaya untuk memperbaikinya. Dia lahir sumbing, bisa jadi kan? Boleh dioperasi atau tidak? Dia lahir buta sebelah, itu. Dia lahir membawa mental yang keliru. Yang ini, kita perbaiki dia. Kita tanya ahlinya, bagaimana cara mengobatinya. Nah, ada yang lahir membawa bawaan perempuan padahal dia lelaki. Tanya kepada dokter yang terpercaya, ini bagaimana mengobatinya. Boleh jadi salah satu jawaban dokter, ini harus dioperasi. Kalau memang dokter yang terpercaya berkata begitu, dan operasi adalah salah satu jalan atau satu-satunya jalan untuk menjadikan dia manusia normal yang bermanfaat, maka mengapa tidak dilakukan? Baik, terjawab ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi untuk pertanyaannya, silakan. Ini Pak, jadi setan itu kan tunduk pada Nabi Sulaiman ya Pak. Kira-kira untuk selanjutnya sekarang ini apakah setan juga tunduk pada manusia? Setan juga tunduk pada manusia. Sekarang banyak setan yang tunduk pada manusia. Karena manusia sudah lebih buruk dari setan. Sudah menjadi setan. Setan. Itu di dalam Al-Quran ada dikemukakan bagaimana setan itu menggoda, bagaimana dia mulai dengan sesuatu langkah yang kecil. Memulai dulu dengan mendekat. Setelah itu dia mulai pegang. Setelah dia pegang, dia mulai sentuh. Setelah dia sentuh, dia pegang. Waktu dia sentuh, Anda belum merasakan kehangatan. Iya. Setelah dia sentuh, dia pegang. Sudah mulai ada hangat. Setelah dia pegang, dia rangkul. Setelah dia rangkul, sudah ini. Sudah lebih hebat dari setan. Ketika itu setan mengikuti dia. Itu istilahnya fa'atba'ahu syaitan. Dia lepas, ini sudah jadi setan, saya sudah tidak perlu lagi untuk menggoda. Jadi ada. Nah, mestinya kita yang menundukkan setan. Ya kan? Tapi sekarang jalan malah mengikuti setan. Sekarang itu katanya ada yang berkata setan sudah mengeluh pada Tuhan. Ini manusia berkata gara-gara saya, padahal dia. Gak sadar diri Pak ya, harusnya introspeksi. Baik Pak Kures, boleh kita ambil kesimpulan untuk apa yang kita bahas hari ini? Kesimpulan. Ya, baik. Tadi ayat berapa tadi? Tadi adalah ayat 72 sampai 82. 72 sampai 82. Baik, mari kita lihat ayat 72 sampai 82. Ada sekian banyak nabi yang disebut di sini, mulai dari Nabi Ibrahim dengan kedua anaknya. Ya. Yang dijelaskan, yang ditekankan di sini, bagaimana seharusnya, bagaimana nabi-nabi itu memimpin umatnya.
Dan kepemimpinannya itu adalah dengan mengantar mereka, dengan memberi keteladanan kepada mereka, dan memang adalah seorang pemimpin itu hendaknya selalu memberikan keteladanan, dan sebelum menjadi pemimpin dia sudah harus menjadi orang baik. Oke. Yang kedua, saya kira kita bisa menarik pelajaran dari sini bahwa harus ada hubungan baik antara orang tua dan anaknya. Hubungan baik itu antara lain dalam bentuk diskusi-diskusi, ngomong-ngomong, dan orang tua hendaknya jangan merasa tahu semua. Bisa jadi anak lebih tahu dari orang tua. Kita lihat. Kita bisa lihat juga tadi ada uraian tentang Nabi Lut, bagaimana dia menjauh dari sikap kaumnya, perbuatan kaumnya yang menentang naluri manusia, itu naluri makhluk. Karena itu sikap ingin berhubungan dengan sesama jenis sangat tidak direstui oleh agama, bahkan oleh kemanusiaan. Itu bahkan ada penelitian, kera pun tidak mau berhubungan dengan sesamanya. Kalau ada ditemukan kera berhubungan dengan jantan, itu bukan karena dorongan seks, dorongan ingin menghina. Jadi itu penghinaan sebenarnya. Itu keras seperti itu. Jadi kalau ada manusia mau begitu, itu memang abnormal itu. Tidak normal. Dia punya penyakit. Nah, penyakit kita lihat, kita harus perbaiki dia. Kita didik dia. Sama dengan orang yang minum narkoba. Ya kan? Itu penyakit. Kita perbaiki dia. Masukkan dia di rehabilitasi. Itu. Kita ingin hidup normal. Saya kira itu antara lain yang kita bisa. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy. Semoga apa yang kita dapatkan tadi dapat kita amalkan, dan mungkin kita sebagai orang tua bisa juga mengamalkannya dan menjadi pemimpin di keluarga masing-masing. Terima kasih banyak untuk Adi dan juga Donita sudah hadir di sini. Pak Quraisy juga terima kasih banyak, dan tentunya untuk pemirsa terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.